Dari dasar itulah Fakultas Tarbiyah DDI UI DDI cabang Parepare yang ada di cabang Polewali yang ada di Polewali ini itu dirubah statusnya menjadi sejak berubah programnya dirubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Iya, Nah, pada masa itu ya Pak pada ya. masa itu tahun 86 sampai tahun 90. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada seluruh pemirsa, sahabat IAI DDI Polewali Mandar. Senang rasanya saya Ansar Arif Sopyan bisa menemani Anda dalam podcast perdana IAI DDI Polewali Mandar maksudnya ya. Jadi memang saat ini orang mungkin dari segi seluruh pendidikan dan instansi berbondong-bondong dalam memberikan informasi kepada apa yang mereka lakukan. Seperti itu juga yang kita lakukan pada saat ini di IAI Polewali Mandar. Jadi hadirnya podcast ini adalah bagaimana kita memberikan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Polewali Mandar tentang aktivitas apa saja yang kemudian dilakukan oleh kampus IAI DDI Polewali Mandar. Nah, untuk pada hari ini saya sangat bersyukur dan sangat berbahagia kehadiran tamu yang begitu istimewa bagi saya. Tamu yang begitu luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rektor IAI DDI Polewali Mandar, Bapak Dr. Haji Anwar Sewang MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ya, memang saya lihat ini beliau ini meskipun ya umur tapi masih agresif sekali nih, Pak. Masih sangat luar biasa ini. Iya. Saya lihat perhatikan beliau ketika aktivitas, ini beliau luar biasa ini. Masih kesit kemana-mana. Ya, tapi alhamdulillah masih sehat ya, Bang ya. Iya, alhamdulillah. Iya, itu tergambarkan di raut wajahnya ini luar biasa. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat terus. Sehat terus. Amin amin Dan amin awet amin amin. terus. Awet ya, awet. Oke, baik, Bang. Sedikit informasi bagi kita semua, ini adalah awal podcast perdana IAI DDI Polewali Mandar. Dan alhamdulillah tamu kita yang pertama itu yang sangat istimewa tentunya inilah sosok nomor 1 yang ada di IAI DDI Polewali Mandar dan juga selaku saksi sejarah berdirinya kampus IAI DDI Polewali Mandar ini. Iya. Iya ya Pak, ya betul Iya, ya Pak iya, ya. betul. Iya. Oke, baik. Mari kita dalam podcast ini kita kasih tema mengenal lebih dekat sosok Bapak Dr. Haji Anwar Sewang MAG selaku Rektor IAI DDI Polewali Mandar. Iya. Baik Pak Rektor, ini sedikit saya mau mengusik sedikit sejarah lama ini sejarah lama. Iya. Memang di waktu-waktu SMA dulu Bang, cita-citanya memang mau jadi apa Bang? Saya tidak pernah memimpikan bahwa saya mau cita-cita sebagai apa, tapi impian saya memang sejak awal menjadi seorang pendidik. Seorang pendidik, Ya, iya. pendidik. Tentu kalau seorang pendidik tentu bekerja di dunia pendidikan. Iya, betul. Cuma belum ada gambaran bahwa hari ini menjadi seorang rektor ya, Bang ya? Belum tergambar. Tergambar. Iya. Ya, mungkin bisa memberikan motivasi seperti apa dulu waktu di masa SMA dan masa-masa kuliahnya dulu, Bang. Iya. Kalau saya saya sekolahnya di SD Negeri 02 Polewali. Oh iya. Saya tamat di sana tahun 70. Kemudian lanjut ke Sanawiyah DDI Polewali. Tamat tahun 74, kemudian lanjut ke PGA DDI Parepare. Iya. Tamat tahun 77, selanjutnya ke IAIN. Iya, pare-pare. IAIN Makassar. Oh iya, Makassar. Alauddin Makassar. Iya. Tahun 77. Tahun 77. Dan tamat tahun 85. Sejak tamat saya langsung bekerja di SMA DDI yang baru kelas 2 waktu itu saya masuk bergabung dan saya didaulat sebagai wakil kepala sekolah. Nah, sampai tahun 86
perguruan tinggi DDI yang asalnya Fakultas Tarbiyah cabang Fakultas Tarbiyah UI DDI cabang Parepare di Polewali itu di kepengurusannya masih program sarjana muda diploma 3. Setelah pengurusnya menyerahkan ke saya selaku untuk meneruskan itu, saya merubah programnya menjadi program S1 yang persisnya tahun 86. Iya. Jadi sejak tamat saya tidak banyak tidak banyak waktu saya di luar. Saya langsung ke dunia pendidikan dan langsung bergabung secara praktek di lapangan. Iya. Dan dari dasar itulah Fakultas Tarbiyah DDI UI DDI cabang Parepare yang ada di cabang Polewali yang ada di Polewali ini itu dirubah statusnya menjadi sejak berubah programnya dirubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Iya. Pada masa itu ya Pak. Pada masa itu tahun 86 sampai tahun 90. Iya. Menjelang alumni pertama itu berubah lagi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Polewali Mandar. Polmas dulu. Polmas. Dan alumni pertamanya itu masih menggunakan gelar akademik doktorandus sebanyak 24 orang. Oh, pada masa itu ya. Pada masa itu itu. tahun berapa, Bang? Tahun 90. Oh, tahun Jadi 4 tahun kemudian setelah dia selesai 4 tahun masa kuliahnya 4 tahun itu sudah tamat menjadi doktorandus. Nah, antara lain alumni pertamanya itu almarhum Anwar Madising, luar biasa ya. Bapak Said Jama, Muhammad Adam Khan, itu semua. Tapi sudah banyak yang mendahului kita. Ya mudah-mudahan keterlibatan mereka dalam mengembangkan IAI DDI Polewali Mandar waktu itu mendapat tempat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selama tahun 80 sampai tahun 95 kami buka program diploma 2. Membludak mahasiswanya di situ. Bahkan sampai pernah kami mewisuda 1.200 orang, include S1 dan diploma 2 situ. Nah, kemudian di akhir tahun 2000 masih status mulai tahun 2000 mulai ada diploma 2 dan kami bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi misalnya UNM dengan membuka program studi pendidikan olahraga, kemudian bergabung dengan kerjasama dengan UIN Alauddin, IAIN Alauddin dengan membuka program pendidikan bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah sudah mereka setelah selesai kerjasama itu berakhir sudah tamatnya. Kemudian di tahun 2007 kami dari kampus STAI DDI di Kemakmuran kita beralih ke kampus di Manding ini, tepatnya di Kelurahan Mandate atas pemberian lahan dari Bupati Polewali Mandar waktu itu almarhum Pak Saad Pasilong memberi kami lahan 1 hektar untuk kita bangun di lahan ini. Kemudian di tahun 2007 bangunan pertama yang ada itu baru rektorat. Disitulah kami beralih dan melakukan wisuda pertama sebagai pengumuman kepada masyarakat bahwa kami sudah beralih dari Kemakmuran ke Mandate. Ya, itu tahun 2007. Kemudian 7 tahun kemudian masih tetap STAI DDI. Pada tahun 2014 kami mencoba melakukan peningkatan peralihan status dari alih bentuk dari IAI menjadi dari sekolah tinggi menjadi institut. Itu tahun 2014 tepatnya bulan November. Tahun 2014 kami berubah menjadi Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar sampai sekarang. Oh, luar biasa. Wih, sini bisa diberi aplaus yang luar biasa ini, Pak. Kemudian kalau susunan pimpinan yang telah menjadi pemimpin di sekolah perguruan tinggi DDI ini, yang pertama almarhum Profesor Dr. Haji Shahabuddin. Haji Shahabuddin itu yang paling pertama, Pak. Ya, dekan pertama. Kemudian masuk Pak Abdul Malik Hakim mantan Kandepa.
Iya. Kemudian masuk lagi Pak Sabit Najamuddin juga mantan Kandepa. Kemudian Pak Kiai Abdul Jalil Sewang. Iya. Kemudian saya. Kemudian sampai tahun 2014 dipimpin oleh Pak Rifai Makduani. Iya. Kemudian setelah menjadi institut kembali lagi ke saya. Kemudian setelah saya pindah dari pegawai PNS di daerah Iya. pindah menjadi PNS pusat, maka saya dialihkan ke Parepare sebagai dosen dan pada saat itu dijabat oleh rektor beralih ke Pak Salam Haryanto. Kemudian setelah saya pindah ke Majene kembali lagi ke saya menjadi rektor sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, luar biasa. Kalau dilihat dari sejarah perjalanannya IAI dan berserta dengan Pak Rektor ini sudah sangat luar biasa, sangat menginspiratif ya. Butuh sangat perjuangan ya Pak ya. Saya tidak lama menganggur karena pada saat SMA DDI ada yang saya di situ sebagai wakil kepala sekolah bersama dengan Pak Ripai. Iya. Kepala sekolahnya dulu almarhum Pak Bajing Abdul Rahim. Kemudian di sela waktu itu saya mendirikan SMP DDI. Iya. Nah, saya jadi kepala sekolah di sana. Jadi sejak dari tamat itu saya berada pada posisi pimpinan terus sampai sekarang. Tapi saya sangat luar biasa Pak. Saya juga kan masih alhamdulillah terima kasih sudah bisa menggabungkan saya menjadi keluarga besar IAI DDI Polewali Mandar Pak Rektor. Nah setelah saya masuk di kampus ini ternyata track record-nya untuk kampus IAI ini sangat jelas ya mahasiswanya. Karena saya lihat dari RA, MI sampai ke Alia itu ada di DDI ini. Jadi para orang tua sudah tidak pusing lagi ini untuk mencarikan pendidikan kepada anaknya karena sudah semua ada di lokasi IAI DDI Polewali Mandar ini. Itu begini sebenarnya mengapa ada satu lokasi kan untuk perguruan tinggi sebenarnya tidak ada anggaran khusus dari tingkat 1 dan tingkat 2 semuanya ke anggaran pusat. Oh iya. Nah sementara kita di perguruan tinggi swasta tidak ada anggaran yang langsung diberikan kepada kami. Iya. Paling subsidi yang besarannya tidak sampai 300-an, batasnya sampai 200 ke bawah saja. Nah, untuk membuat gedung ini banyak, saya mendirikan TK. Iya. TK, saya mendirikan SD, saya mendirikan Madrasah Alia, Iya. SMP DDI, kemudian SMK, dialihkan SMA DDI dulu, dialihkan menjadi SMK DDI. Kemudian Alia DDI. Ini kelas lembaga pendidikan berada di bawahnya pendidikan tinggi. Ini semuanya punya channel bisa mendapatkan anggaran. Nah, itulah sebabnya ada di kampus ini di samping sebagai laboratorium real, laboratorium langsung bagi sekolah tinggi ilmu keguruan yang ada di sini, perguruan tarbiyah dan keguruan ini bisa langsung menjadi laboratorium untuk mempraktekkan. Betul, betul. Jadi untuk mendapatkan gedung ini makanya gedungnya ini satu paket mereka. Iya. Jadi gantian saling memberi, saling menempati. Iya, betul. Kalau waktu kuliah, waktu belajar sekolahan, anak sekolahan yang menggunakan, maka waktu belajar kuliahan orang kuliah yang gunakan. Jadi luar biasa. Jadi untuk mendapatkan gedung-gedung seperti ini ya melalui channel-channel yang bisa kita usahakan agar apa yang bisa kita dapatkan karena hanya madrasah sekolah menengah ke bawah yang bisa mendapatkan dana dari pemerintah. Misalnya gedungnya SD dari waktu saya dari sekretaris dinas pendidikan bisa memasukkan program itu ada bangunan. SMP juga begitu. SMK ini SMK juga semua bantuan. Jadi tapi dengan bantuan seperti itu maka seolah-olah lembaga pendidikan kampus perguruan tinggi ini seolah punya gedung banyak padahal gedungnya itu hanya saling menggunakan. Betul. Dan berada dalam satu lingkungan. Iya. Bayangkan saja mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Alia
kemudian perguruan tinggi ada dalam satu kompleks. Jadi luar biasa. Tidak pernah sepi dari pagi sampai malam. Sampai malam. Oke, baik ya. Meskipun ini memang tapi tidak semua perguruan tinggi yang bersifatnya swasta itu bisa seperti ini, Bang. Tapi ini kembali lagi kepada pimpinannya yang begitu begitu aktif dalam memperjuangkan IAIDDI ini bisa semakin dikenal di tengah masyarakat. Apalagi memimpin atau mengatur dari berbagai instansi yang ada di dalam suatu birokrasi itu adalah sesuatu tantangan yang luar biasa. Tapi saya sangat salut sama Pak Rektor ini yang bisa cekatan dalam hal berpikir sampai ke sana, dan itu tidak semua pimpinan untuk berpikir sampai ke sana. Iya, luar biasa ya, Bang ya. Tadi saya melihat sejarah yang begitu luar biasa ini, banyak pelajaran yang bisa kita petik dalam hal perjuangan untuk bagaimana semakin meningkatkan kualitas pendidikan kita, sehingga kita bisa saksikan seperti apa perjuangan Pak Rektor IAIDDI Polewali Mandar ini hingga menjadi rektor saat ini. Oke, baik, Bang. Perlu saya jelaskan dulu. Pada saat awal berdirinya ini perguruan tinggi, dia hanya mengelola 2 prodi. 2 prodi. Ya. Yang pertama adalah pendidikan agama Islam dan ahwalus syasiah. Oh iya. Nah, kemudian setelah menjelang tahun 2000, karena kita mau berubah menjadi sekolah tinggi, bertambah prodinya. Iya. Ada prodi perbankan, ada prodi prodi hukum. Iya. Kemudian prodi PGMI, prodi PIAUD. Nah, pada tahun setelah cukup 6 prodi, kami usul untuk berubah status menjadi institut. Iya, dari STAI ya, Pak ya? Dari STAI. Ya. Setelah jadi institut, kami dengan berdasar pada prodi yang ada, kami buka fakultas, kami buat fakultas untuk sesuai dengan bidang ilmunya. Ya. Maka adalah dia bidang ilmu tarbiyah dan ilmu keguruan dengan 5 prodi. Yang pertama prodi PAI, prodi PIAUD, pendidikan anak usia dini, prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, prodi pendidikan bimbingan kaunseling pendidikan Islam, dan prodi pendidikan bahasa Arab. Itu tergabung dalam satu fakultas yang namanya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Iya. Kemudian ahwalus syasiah yang juga dialihkan menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Iya. Ada 2, hukum ahwalus syasiah 1, prodi ahwalus syasiah yaitu hukum perdata Islam, kemudian hukum tata negara, siasa. Iya. Kemudian untuk perbankan yang dulu juga kita buka, itu kita robah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 2 prodi, yaitu prodi ekonomi syariah dan prodi perbankan syariah. Ada 2 sebenarnya perbankan yang kami dapatkan izin, perbankan diploma 3 dengan S1, tapi yang kami kembangkan adalah yang S1-nya. Iya. Kemudian fakultas terakhir yang ada adalah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, adalah dia prodi komunikasi penyiaran Islam, yang sesungguhnya bagian dari podcast ini adalah laboratorium radionya KPI. Ya, alhamdulillah karena radio sekarang ini sangat sulit berkembang, ya kita beralih sesuai dengan harapannya Pak Kepala Biro, bagaimana caranya agar bisa tetap eksis ini, sehingga bisa kita gunakan dalam berbagai segmen acara untuk siar umat. Iya, betul. Ya, meskipun namanya ini belum ada, tetapi kalau radionya yang lalu kita namai Radio Suara Umat. Ya, siapa tahu kalau sepakat dengan manajemennya ini podcast, ya bisa juga podcast Suara Umat. Dan kita akan gunakan sebagai media komunikasi dengan masyarakat, terutama mengenai masalah perguruan tinggi kita ini. Iya, amin ya. Ya, nanti kita komunikasikan lagi, Bang, kalau persoalan nama, karena memang saat ini kita belum ada nama sapaan untuk podcast ini. Nah, insya Allah ke depan kita akan merapatkan itu untuk perkenalan dengan nama podcast IAIDDI Polewali Mandar ini. Baik,
sahabat IAIDD Polewali Mandar. Saya sapa sahabat dulu ya karena belum ada belum ada nama resminya ini Pak. Yang penting ya memang kita karena memang sekarang sudah zaman modern Puan, semua serba digitalisasi. Ya. Nah, bagaimana saat ini juga kita menyampaikan dulu kan orang mungkin kampus-kampus atau sekolah-sekolah ketika menginformasikan mengenai tentang perguruan tinggi atau sekolah lembaga mereka, itu mungkin mereka datang ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan. Nah, di zaman sekarang ini sisa kita nggak usah kemana-mana, tetapi cukup melalui podcast atau menyampaikan informasi mengenai tentang kampus IAIDD Polewali Mandar khususnya memang. Ya. Ya. Jadi seperti yang Puan tadi nyatakan, jadi sekarang untuk saat ini di tahun 2023 ini IAIDD sudah memiliki beberapa fakultas, Pak. Jadi empat fakultas. Prodinya berapa? Prodinya 10. 10 ya. Kalau bisa tahu nih, Pak. Untuk jumlah dosen untuk saat ini sudah sekitar berapa, Pak? Jumlah dosen yang terdaftar di PDDikti 123 orang. Iya. Tetapi banyak yang tidak aktif. Kemudian yang aktif mengajar ini 93. Oh, sekitar 93 Dan orang. dari 93 itu berhome base di 10 prodi. Kemudian di antara mereka sudah ada 23 orang yang sudah disertifikasi oleh negara. Iya. Jadi mereka mendapat tunjangan dari negara setiap bulan berdasarkan pangkat dan jabatan akademiknya. Nah, kalau naik jabatan akademik naik juga tuh anunya. Tunjangannya. Iya, luar biasa. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga nih, Pak. Kira-kira ini kan sudah podcast sudah ada. Tentu sebagai rektor mungkin ada harapan seperti apa podcast kedepannya ini untuk kemajuan atau mungkin keguna untuk IAIDD Polewali Mandar. Mungkin silahkan, Pak. Begini, podcast ini harapan saya bisa menjadi media komunikasi kepada masyarakat, baik oleh IAIDDI maupun oleh masyarakat sendiri dan organisasi DDI, karena organisasi kita ini punya trilogi. Satu, pendidikan, alhamdulillah adami pendidikan yang ada di sini, yaitu antara lain pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kemudian dakwah, ini dakwah belum banyak tersentuh di sini. Kita hanya tersentuh dari sisi dakwah bilhal dengan menampilkan diri sendiri sebagai prototipe dakwah. Dan di masjid-masjid yang kelihatannya sekarang hanya digunakan sebagai pada saat ibadah saja baru ada. Kemudian dengan adanya podcast ini tentu bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi. Sebagai media dakwah. Media dakwah. Boleh kita memanggil, mengundang ustaz untuk kita betul. wawancara di sini dan kita siarkan. Apalagi nanti ini sudah mendekati Ramadan, Bang. Ini enak sambil menunggu berbuka puasa ataupun sahur kita nonton dakwah-dakwah dari siaran TV, YouTube DDI Polewali Mandar. Keren sekali, Bang. Iya, betul. Kemudian saya berharap karena Guruta Ketua Umum PBDD ini akan hadir di kampus kita ini tanggal 9 Februari. Barangkali untuk awal syiar lebih besar lagi, barangkali Guruta ini bisa diajak untuk wawancara di sini untuk kita siarkan langsung. Jadi nanti PBDI akan hadir. Masya Allah. Mudah-mudahan ada waktu, Pak, untuk bisa hadir di studio kita ini, Pak. Saya harapkan saya nanti negosiasi sama beliau. Saya berharap agar podcast kita ini siap untuk itu. Dan minimal lah 30 menit bisa. Siap-siap. Jadi itu pemirsa sahabat IAIDD. Jadi untuk episode kedua ini tunggu tayangan dari Ketua PBDDI. Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Andi Syamsul Bahri Galigo MA. Insya Allah akan hadir di tayangan di episode 2 podcast ya. Insya Allah ya Pak Rektor ya. Insya Allah. Oke. Jadi ini kan awal podcast ini saya minta dengan hormat Pak Rektor sebelum mengakhiri perbincangan kita. Saya minta dengan hormat untuk diresmikan secara seremoni saja ini, Pak. Alhamdulillah. Para pemirsa yang kami hormati, khususnya seluruh jajaran DDI, apakah dalam struktural maupun simpatisan DDI, mari kita bersama-sama
meresmikan penggunaan atau on air pertama kali ini Iya. pada podcast kita dengan sama-sama membaca basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga podcast kita ini bisa berkembang lebih Amin. jauh Amin. lagi untuk menjangkau siaran komunikasi kepada masyarakat agar organisasi DDI semakin dekat dengan masyarakat dan Amin. perguruan tinggi kita ini, lembaga pendidikan kita ini semakin dekat dengan masyarakat. Amin, amin, amin. Demikian. Ya. Minallahil musta'an wa alaitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sahabat DDI Polewali Mandar, sekian podcast kita pada episode perdana ini. Dan ini adalah awal, saya minta dengan hormat dan keikhlasannya untuk like, share, dan subscribe podcast IAI DDI Polman Official. Dan sampai jumpa di episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.